Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak AM Games akan mempresentasikan proposal penawaran pembuatan game Endless Runner berbasis PC. Yang terhormat PT Star Limited, Jalan Soekarno-Hatta nomor 9, Malang, Jawa Timur. Dengan hormat, kami dari AM Games, perusahaan perintis yang bergerak di bidang pengembangan game. Adapun untuk rincian detail dari sistem, biaya, dan waktu pengerjaan sistem ini akan dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya dengan pengalaman dan keahlian kami pada bidang ini. Kami berharap bisa memberikan layanan terbaik untuk Anda. Demikian penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk kerjasama yang memberikan manfaat bagi dua belah pihak atas segala perhatian dengan memberikan skala prioritas pada penawaran ini. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Game sangat digemari oleh semua kalangan. Game ini merujuk pada kelincahan intelektual. Perkembangan game mulai melesat seiring dengan perkembangannya teknologi di dunia. Di dunia, salah satu game menjadi tren adalah game Endless Runner, di mana pemain dituntut untuk bertahan dalam game dalam peta tak terbatas demi sebuah skor tertinggi. Game Endless Runner hanya berkembang pada konsol smartphone saja, tidak dalam konsol PC. Jika ingin memainkan game Endless Runner ini harus menginstal sebuah emulator pada PC yang dimana dapat membuat PC mereka menjadi sangat berat. Selanjutnya visi dan misi. Visi membuat game yang sederhana tetapi dapat menghibur dan menghilangkan stres atas kegiatan maupun rutinitas yang membosankan pada kehidupan nyata. Selanjutnya misi, manajemen kinerja yang baik agar dapat bekerja sama untuk menghasilkan game yang bagus dan berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya game ini untuk membuat sebuah game bergenre Endless Runner yang dapat berjalan pada PC tanpa dukungan emulator. Manfaat dari game ini yaitu untuk menghibur pengguna atau pemain dan juga bisa menghilangkan stres. Alur kegiatan kerja untuk kegiatan pekerjaan game diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara AM Games dan klien setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang pertama, riset dan penyusunan konsep dasar. AM Games dan klien melakukan mendiskusikan tentang bagaimana game ini akan dibuat. AM Games dan klien bersama-sama merumuskan ide dasar, objektif, tema, target audiens, teknologi, media platform. AM Games memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang game yang akan dibuat. AM Games dan klien menandatangani kontrak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. 2. Desain dan perancangan. AM Games membuat use case diagram dan activity diagram game. AM Games membuat mockup untuk desain UI game. AM Games membuat storyboard game. Dan game designer merumuskan gameplay mekanik yang akan digunakan. Ketiga, penyusunan aset dan level design. Penyusunan konsep dari semua karakter serta aset yang diperlukan. Kemudian tim juga mulai melakukan level design atau pengelompokan tingkat kesulitan serta berbagai aset yang tepat pada tiap level. Nomor 4 yaitu pembuatan efek, menambahkan visual effect, sound effect, dan musik pada game. Kemudian yaitu membuat bumper untuk splash screen dari game. Nomor 5 yaitu pembuatan UI, desain interface berdasarkan mockup. Nomor 6 yaitu development, mengembangkan secara penuh seluruh konsep, karakter, dan aset yang sebelumnya telah tersusun. Nomor 7 yaitu alpha close beta test, menguji gameplay yang telah dikembangkan secara penuh. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian, pihak AM Game melakukan demo kepada klien, juga instalasi ke Game Store. Kemudian klien membayar seluruh sisa pembayaran yang tertunda. Selanjutnya yaitu timeline alur kerja.
Yang pertama yaitu desain dan perancangan, terdiri dari mengumpulkan data tentang game, analisis sistem, membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat mock-up game, membuat storyboard game, merumuskan gameplay. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan aplikasi yang terdiri dari desain karakter, implementasi animasi pada karakter, desain terrain, desain level, menambahkan visual effect, menambahkan sound effect, membuat bumper splash screen, menambahkan musik pada game, desain interface berdasarkan mockup, implementasi interface, implementasi 3D dan efek, implementasi coding berdasarkan yaitu uji coba, beta test, kemudian memperbaiki aplikasi, perbaikan hasil pengujian, kemudian terakhir evaluasi final instalasi game ke game store. Selanjutnya ada alur permainan. Jadi game ini adalah game endless runner untuk platform PC. Pada game ini terdapat seekor naga yang belajar untuk terbang dengan melatih dirinya di berbagai rintangan. Terdapat berbagai macam obstacle untuk melatih fokus dan reaction time pada para pemain. Terdapat orb yang bisa ditukarkan dengan skill untuk menghancurkan obstacle yang ada di depan. Untuk pop-up pada menu terdapat beberapa button seperti button play game untuk memainkan game dan button option untuk mengatur sound effect dan musik, button quit untuk keluar. Selanjutnya ada gameplay. Pada gameplay terdapat informasi skor yang telah diraih dan tampilan dari game yang sedang dimainkan. Seperti bisa dilihat bahwa di situ terdapat di atas sendiri ada skor, dan di situ ada pepohonan, dan karakter yang di tengah itu terdapat naga kecil yang sedang terbang, dan di sana ada obstacle atau rintangannya itu sendiri. Selanjutnya ada menu option. Pada option terdapat dua button sound untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sound effect, dan button music untuk mengaktifkan dan menonaktifkan music. Selanjutnya yaitu RAB. Yang pertama yaitu riset, mengumpulkan data tentang game yang dikerjakan oleh game designer selama 2 hari dengan gaji 90.000. Total 180.000. Yang kedua yaitu proposal, ada analisis sistem, membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat mock-up game, membuat story game, dan merumuskan gameplay. Yang pertama analisis sistem, membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat mock-up, dan membuat storyboard game yang dikerjakan oleh game designer selama setengah hari sampai 3 hari dengan gaji 300.000 per hari. Nah, dan untuk merumuskan gameplay dikerjakan oleh mekanik designer selama 2 hari dengan gaji 290.000 per hari. Nomor 3 yaitu 3D, ada desain karakter, implementasi animasi pada karakter, desain terrain, dan desain level. Desain karakter dan implementasi animasi dikerjakan oleh game artist selama 3 hari dengan gaji 390.000. Untuk desain level dan desain terrain dikerjakan oleh level designer selama 2-3 hari dengan gaji 265.000 per hari. Selanjutnya yaitu efek, menambahkan visual effect yang dikerjakan oleh visual effect designer selama 5 hari dengan gaji 120.000 per hari. Selanjutnya itu menambahkan sound effect dan menambahkan musik pada game yang dikerjakan oleh sound engineer selama 2 hari dengan gaji 120.000 sampai 215.000 per hari. Selanjutnya itu membuat bumper splash screen
yang dikerjakan oleh game artis selama 2 hari dengan gaji 115.000 per hari. Nomor 5 yaitu UI, desain interface berdasarkan mockup yang dikerjakan oleh game designer selama 3 hari dengan gaji 290.000 per hari. Yang terakhir yaitu final implementasi interface, implementasi 3D dan efek, implementasi coding berdasarkan activity diagram yang dikerjakan oleh game programmer selama 2-14 hari dengan gaji 340.000 per hari, dan beta test yang dilakukan oleh tester selama 1 hari dengan gaji 265.000 per hari. Dan kemudian instalasi perbaikan hasil pengujian yang dilakukan oleh game programmer selama 7 hari dengan gaji 340.000 per hari. Dan yang terakhir yaitu instalasi game ke game store yang dilakukan selama sehari dengan gaji 165.000 per hari. Semua dilakukan dari awal dikerjakan selama 62 hari. Total anggaran yaitu 17.813.000. Selanjutnya ada CV pembanding. Jadi untuk CV pembanding kami, di mana untuk kompetitor ada yang bernama CV-nya adalah Rakyat Bersatu, judulnya adalah website prediksi beasiswa bidik misi Polinema menggunakan Fasitopsis. Dan tujuan mereka adalah melakukan perankingan siswa yang lebih diprioritaskan untuk bidik misi. Dengan total RRB CV pembanding mereka adalah 22 juta. Nah, untuk perbandingannya dengan kami, dikarenakan tema pada proyek CV pembanding berbeda, maka kami hanya akan membandingkan berdasarkan RAB-nya saja. Dengan kesimpulan bahwa CV pembanding mengeluarkan biaya tanpa adanya peluang untuk dijual kembali dikarenakan pembuatan software tersebut dikhususkan untuk perusahaan atau instansi yang dituju. Jadi untuk RAB-nya mereka itu hanya untuk instansi tertentu saja. Nah, sedangkan proyek kami masih bisa dijual kembali oleh klien dengan peluang pangsa pasar yang besar pada market game. Nah, untuk kami juga, walaupun RAB-nya cuma 17 juta, tapi kita masih ada kemungkinan oleh klien bisa dijual kembali ke market game atau game store. Setelah itu ada yang CV pembanding kedua, nama CV-nya adalah Trista Multimedia, dan judulnya adalah Sistem Tour Gedung JTI menggunakan Reaktif 360, dan fiturnya bisa melihat sekeliling gedung secara 360 derajat dengan RAB 20 juta. Nah, untuk perbandingannya itu hampir sama dengan yang di atas tadi. Jadi dia itu tidak ada kemungkinan untuk bisa dijual kembali proyeknya, sehingga hanya khusus untuk instansi tertentu. Terakhir penutup, demikian proposal ini kami buat atas perhatian kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih, semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lebih baik di masa yang akan datang. Sekian presentasi proposal penawaran dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.